gaje. Nah ini dengan adanya tadi bacaan-bacaan yang thayyibah tadi, oh ternyata kami tuh ngerasa nyaman. Nyaman itu yang dirasakan oleh ruh. Nah gitu ya. Ruh ini yang akan tersisa ketika nanti kita masuk di alam barzah, masuk di alam kubur, masuk di alam yang tidak ada lagi jisim di situ. Nah maka makanannya itu bukan lagi kalau kita datang ke kuburan, ke orang tua yang sudah meninggal, jangan lagi dikasih limun, jangan lagi dikasih apa tuh, sprint, ataupun yang dikasih apa ada bekakak, mendingan bekakak mah dikasih sama yang hidup masih itu, karena memang itu jismiyah. Ketika yang sudah meninggal, walaupun kita ada di sini, orang tua kita meninggal di Arab Saudi, lagi umroh, lagi haji, kita kirimkan dari sini. Allah itu sampai, orang transfer aja dari sini ke sana nyampe. Ini logika kita kan gitu ya. Apalagi ilmunya Allah gitu. Maka ketika kita mengirimkan Fatihah, yakin hapus sampai, akan sampai kepada yang kita tujukan. Nah, itulah yang akan menjadi modal untuk kita nanti di alam akhirat. Berarti konsekuensinya yang dapat kita ambil bahwa satu, ketika hidup di alam ruh nanti ini sudah tidak ada lagi. Banda itu akan kita tinggal, istri ditinggal, rumah ditinggal, mobil ditinggal. Maka ketika kita hidup di alam dunia hanya memperjuangkan jisim, betapa ruginya kita. Benar? Betapa ruginya kita hanya memperjuangkan sesuatu yang akan kita tinggal. Padahal yang akan menjadikan modal nanti masuk ke alam barzah ini ruhiyah. Ruhiyah ini apa Ustaz? Bentuknya. Nah, ruhiyah itu yang ada di dalam diri Bapak masing-masing, di dalam diri Ibu masing-masing. Apa? Oh iya, kami nih punya uang 100.000. Ini jisim. Tapi ketika 100.000 ini 50.000 diberikan ke masjid, dijadikan sedekah, tah itu yang akan menjadikan bekal ibu di alam akhirat. Karena yang 50.000 yang sisa di dompet ini adalah jismiyah, ditinggal. Tetapi kalau sudah dimasukkan dia ke alam akhirat, diberikan dia niat, ya Allah kami niat sedekah untuk kami modal nanti di alam barzah, dengan niat kami di alam akhirat. Nah inilah yang 50.000 yang akan menjadikan apa? Bekal ibu di alam akhirat. Nah, jadi kesimpulannya di awal harus kita pahami ketika kita masuk ke alam barzah itu, oh di sana pun butuh makanan karena menunggunya lama. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat, sampai datangnya nanti pada waktu yang Allah tentukan. Nah, siapa yang akan hidup di sana, bagjaknya dia, susahnya dia, akan ditentukan hidup kita di alam dunia. Dan insya Allah kita semuanya orang yang akan mempersiapkan bekal kita di alam akhirat nanti. Amin ya Allah. Di dalam sebuah keterangan, sedikit aja ya. Dalam sebuah keterangan, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada ibadah itu ada dua, Bang. Ya. Ada ibadah yang namanya mahdhah. Ya, pernah belajar ya? Ada yang namanya mahdhah. Mahdhah itu murni. Orang sholat, sholli fardhal maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini mahdhah. Murni dia melaksanakan ibadah. Dia berangkat nih. Ada yang berapa orang di sini yang udah jadi haji? Ya, diantaranya ada ya. Dan insya Allah semuanya akan berangkat ke tanah suci. Contoh sekarang orang yang berangkat ke tanah suci, mereka melaksanakan ibadah. Ini namanya mahdhah. Mahdhah itu murni ibadah. Zikir, astagfirullah, iktikaf, duduk di masjid, niat iktikaf, tidak keluar masjid. Ini namanya mahdhah, murni ibadah. Baca Quran itu ibadah. Namun ada ibadah yang lain yang dinamakan ghairu mahdhah.
Oh, emang ada Ustaz sebuah ibadah yang wujudnya tidak ibadah? Sebuah ibadah yang wujudnya dihitung dia ibadah, tetapi dia nggak ibadah. Dia dihitung sholat, tetapi dia tidak sholat. Dihitung dia sama pahalanya seperti orang berangkat ibadah haji, tapi dia nggak berangkat ibadah haji. Siapakah itu? Orang-orang yang melaksanakan ibadah ghairu mahdhur. Kok bisa seperti itu? Inilah adilnya Allah. Kenapa? Kalau orang hanya ibadahnya mahdhur aja, kalau orang Islam hanya ngurusin sholat doang, nggak beres Bapak. Coba kalau misalnya ini dinas ini nggak ada, maka usaha kecil orang-orang yang mau usaha nggak akan ada yang menaungi, nggak ada akan yang mengurusi dari mulai pemeriksaan BPOM-nya kan di sini ya, pemeriksaan kualitasnya, halal haramnya, ataupun kualitas dari barang ini layak atau tidak. Ini kerjanya Ibu yang memastikan bahwa seluruh makanan yang disebar di Kabupaten Bekasi atau produk yang diciptakan di Kabupaten Bekasi ini benar-benar baik secara kesehatannya, baik secara produknya, dan juga manfaat. Nah, ini adalah manfaat artinya gitu ya. Kalau orang Islam itu hanya ngurusin sholat doang, kalau dia hanya disuruh datang ke masjid doang iktikaf, maka dunia ini akan kacau. Pasti. Kenapa? Gak akan maju. Kenapa? Karena orang itu hanya ngurusin Tuhan saja. Sedangkan hablum minallah wa hablum minan.